Malam ini aku ada acara ulang tahun. Maaf, aku ada janji. Ya sudah, aku cuma bisa ketemu Hihan. Halo Hihan, malam ini aku ada acara ulang tahun bareng. Wah, mobilnya keren. Wah, Porsche ini beneran keren. Kok bisa ada hidup yang semewah ini? Siapa ini? Ini bukan Hihan kan? Kurasa aku punya lebih banyak uang daripada surat ucapan. Dia nggak bakal berakhir sama Hihan. Dengan Porsche ini ya? Mungkin aja. Ayo jalan. Hari ini kita makan apa? Makanan sehari-hari, atau masakan kanton? Masakan kanton aja, aku tahu restoran yang enak. Kamu nggak makan hari ini. Selamat pagi. Kalau begitu ada satu di depan. Itu juga sangat enak. Aku ajak kamu ke restoran siang. Yakoki dan guru terbaik adalah restoran. Namanya apa? Semua toko makanan enak di Shanghai. Aku hampir pernah ke semua. Kamu nggak perlu ke tempat ini. Ikut aku. Belok kiri di persimpangan depan. Ya, aku percaya kamu. Halo, selamat datang. Wah, toko barang Jepang ini terlihat cukup mewah. Ya, bahannya segar. Laozhou si Pat Kelyor. Kamu ngapain? Tang Jing bawa pacar barunya. Apa itu cowok yang dia bilang mau pacaran kemarin? Kamu tanya dia. Dewi tetap Dewi. Cowok-cowok di sekitarmu semua nggak ada yang bener. Tapi di mataku, nggak ada cowok yang bisa sampai satu jari kamu. Aku mau tanya. Jangan balik. Jangan bergosip, pergi Chu. Praktiknya sangat detail dan sangat otentik. Oh, pemanis tua Kita minum teh dulu. Terima kasih. Perkenalkan, aku sama teman kuliahku Li Rui. Bos di sini. Bosnya Yozuo yang lama untungnya. Oke. Kalian berdua makan apa? Lihat deh kamu. Ada spesial apa di sini? Kita semua spesial. Benar, aku punya restoran Michelin bintang 3 di Jepang. Sushi ada biji ikan hitam kan? Sushi dengan biji ikan hitam kan? Sudah habis? Tidak. Kamu restoran Jepang. Itu si teman lama tidak. Dia banyak makan di sini. Daging panggang, semuanya enak. Atau kamu bisa bantu kita pilih sedikit. Mr. Lee, maksudmu apa? Oke. Aneh ya, di toko makanan sehari-hari, tidak ada biji ikan. Halo, selamat datang. Lokasi lama. Biasanya sendirian. Masih datang dengan teman. Tidak apa-apa, sering kesini. Dekat kantor kita. Bro, kamu ada janji. Apa? Aku buat janji. Aku baru pulang kerja untuk makan. Aku gugup, sangat gugup. Aku belum pernah sebegitu gugup. Jantungku berdebar-debar. Si tua itu. Aku mungkin ke Jepang 2 kali setahun. Khususnya untuk terbang. Restoran Michelin bintang 3 yang tadi aku sebutkan. Bos mungkin minta maaf. Pesananmu akan segera datang. Hei bos, Jade hitam yang mana itu? Bukannya kamu bilang tidak ada? Ya, tidak ada. Aku bilang aku tidak punya. Baiklah. Yozuo yang lama akan menyiapkan yang lebih baik untuk kita. Kamu duduk saja. Aku yang urus. Tang Xian. Kesini bos. Lihat, Tang Jing membawa saya ke toko Anda. Tentu saja saya
ingin makan bahan-bahan terbaik dan terbaru dari toko Anda. Jadi benih ikan hitam ini, bisakah Anda memberikan kami satu? Hanya bagian ini. Biar saya jelaskan kepada Anda. Benih ikan ini khusus dipesan untuk pria ini. Itu sebabnya. Jadi Anda tidak punya. Baiklah. Bukankah ini hanya beberapa benih ikan? Saya harus terlambat. Pria ini bukan? Ya. Jadi tolong beritahu pria ini. Saya juga memberikan harga 2 kali lipat. Tidak perlu dikatakan kami punya satu. Jangan dijual. Yupes oke. Bukankah ini hanya beberapa benih ikan? Mari makan milik kita. Lain kali. Jangan dijual lain kali. Jangan dijual dengan harga mahal. Jangan biarkan orang awam menjilat langit. Pria ini, saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Apakah itu berarti saya orang awam? Tidak. Anda semua diundang menghilangkan ki. Bukan seperti itu. Mari kita buat benih ikan ini 2 kali. Anda membuat satu salinannya. Anda bilang 2 kali lipat untuk harga 2 kali lipat? Itu benar. Dengan kata lain pria ini, memberikan Anda makanan. Bagaimana kabar Anda? Apakah Anda mendengarnya dengan jelas? Saya mengirim Anda. Maka Anda adalah idiot. Anda hate. Dia bilang Anda adalah idiot. Halo Tang Jing. Maaf Lirui, saya sedang terburu-buru ke rapat. Saya lari ke 2 tempat. Saya akhirnya membelinya di toko makanan Jepang malam itu. Jenis benih yang tidak kita makan. Mari makan bersama malam ini, oke? Tidak seperti ini. Saya akan lembur malam ini. Sebenarnya aku sibuk banget akhir-akhir ini. Permisi. Aku buru-buru ke rapat. Aku pergi dulu, bye. Tang Jing. Halo. UPS. Bunga setiap hari. Benar-benar bikin iri. Terima kasih. Tapi aku bisa makan bareng si cowok idola. Lebih bikin iri lagi. Raur. Kemarin kan ulang tahunmu. Aku juga makan bareng Hihan. Gak cuma makan doang. Dan ketemu sampai malam. Hihan baik banget sama kamu. Dia sibuk banget. Makan bareng kamu. Masih sempat ngobrol habis makan. Gak sibuk ya? Tergantung sama siapa. Kalau lagi asik ngobrol. Seberapa sibuk pun gak bakal sibuk. Ngapain ketawa? Aku ketawa ngeliat kamu kasihan banget. Selamat bersenang-senang di masa depan. Pertama bikin draft dulu. Jaga-jaga kalau kamu gak bahagia. Pas aku makan semalam, aku ketemu Hihan. Masih merasa aneh. Kenapa gak kelihatan sama sekali? Kan kamu kencan sama Hihan buat nginep bareng? Gak mungkin kamu gak jadi. Hihan lebih suka makan sendiri. Gak mau makan bareng kalian. Jangan ke siapa-siapa. Ping Er udah tidur? Aku udah di rumah. Bungkus bajumu. Pokoknya ke Hong Kong bawa baju biasa aja. Pasti aku berangkat. Iya.
Kapan berangkatnya? Minggu depan. Kenapa cepat banget? Song Jin pasti harus kembali kadang-kadang kan? 1 tahun cepat dan cepat, bilang pelan-pelan. Lihat gimana kamu menghabiskannya. Baju-bajuku di sini, sepatu atau apa gitu. Kalau kamu butuh ambil aja. Lagi pula kamu punya kuncinya. Kamu bisa tinggal di sini sama Pinger. Kamu temanku. Aku lagi ke Kaudan Berantakan Sekarang. Aku nggak tahu harus ngomong apa dan ngapain. Mereka nggak bakal kasih tahu aku. Bisa nggak kamu ngomong 2 kata yang nyenengin? Nyenengin dan perhatian, itu sikap yang nggak relevan. Aku benar-benar untuk kamu. Pertimbangkan gimana kamu harus hidup ke depannya. Aku kasih tahu kamu ini. Tugasku adalah bantu orang selesaikan masalah. Masalah yang lebih susah diselesaikan. Semakin sakit kamu, semakin kamu harus pecahkan teko di awal. Tangan yang tegas. Nggak peduli berapa banyak uangnya. Yang kamu dapat kembali adalah harga diri. Gak peduli gimana situasi orang lain. Kuncinya adalah penampilanmu. Tunggu kamu akan menang. Broadband di masa lalu atau sekarang? Kalau kamu nggak punya. Hihan? Hihan tahu nggak? Kamu harus tahu kan? Kamu ngomong apa? Dia sangat bangga. Nggak ada yang bisa dikatakan. Minum sedikit. Angkat teleponnya. Kamu bantu aku angkat. Siapapun itu bilang aja aku nggak bisa. Gimana kamu angkat teleponnya? Hihan? Dia di mana? Dia minum terlalu banyak? Dia tahu tentang Tang Jing? Dia tahu. Kenapa kamu nggak ngomong sepatah kata pun? Setelah tahu Tang Jia pergi ke Hong Kong, aku minum banyak dalam 2 tahun terakhir. Aku belum pernah lihat dia minum sebelumnya. Ancur. Ah, jangan bilang begitu. Tidak apa-apa. Siapa? Zijun baik untukmu. Aku dengar apa yang kamu katakan padanya. Minum lebih sedikit. Gigi dingin? Terima kasih. Aku tiba-tiba bilang mau pergi. Aku benar-benar tidak menyangka. Meskipun aku tahu, suatu hari aku tidak akan pergi, dia yang akan pergi. Antara aku dan dia. Ini akhir. Aku tidak mengerti perasaanmu. Kamu bilang Tang Jing mencintaimu. Semua orang tahu. Kecuali kamu tidak mencintainya. Kalau begitu jika itu masalahnya, mengapa kamu memberinya banyak ilusi selama bertahun-tahun? Ngomong-ngomong dia muridku. Aku gurunya. Dia magang ketika aku tiba. Aku bertanya 3 pertanyaan dengan 5 atau 6 orang lain. Tapi sejak saat itu, aku mulai menyukainya. 11 poin untuk mengajarinya. Aku bahkan tidak memikirkan diriku sendiri. Di mana kesabaran yang baik itu? Dia lebih pintar dari yang aku kira. Tapi aku tidak tahu apakah harus senang atau khawatir. Karena aku menemukan diriku. Aku tidak bisa mengendalikannya.
Mereka berdua memiliki karir yang sama. Bukankah itu hal yang baik? Kamu menikah lebih awal dariku. Kamu seharusnya lebih tahu dariku. Menikah adalah hal yang sangat spesifik. Jika aku menikahi Tang Jing, pasti ada satu orang berkontribusi lebih banyak waktu untuk rumah ini. Jadi siapa itu? Aku atau Tang Jing? Jika kita ingin punya anak, Tang Jing harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk ini. Melahirkan anak. Lebih banyak waktu dan energi untuk menemani tumbuh kembangnya. Bagaimana kita membaginya? Kamu akan bilang, tentu saja itu Tang Jing. Tapi aku kasih tahu. Bahkan dia sendiri berpikir begitu. Aku juga nggak tahan. Juga enggan. Karena kamu belum melihat seberapa putus asa dia selama ini. Oh begitu. Kalian nggak tahu. Dia harus bekerja lebih keras untuk mencapainya. Sekarang itu bikin kalian terlihat santai. Aku tahu. Nggak nyangka kamu mikirnya sampai segitanya. Lebih seperti salah satu karyaku. Kamu tahu aku udah ngerjain banyak kasus bagus. Tapi semua itu semuanya. Aku nggak bisa bilang itu karya terbaikku. Karya terbaikku adalah kakak perempuanku. Kamu bilang aku sayang dia atau enggak? Ada banyak istri yang baik, cerdas, dan berbudi. Dulu cuma ada satu. Dan aku pengen itu jadi lebih baik dan sempurna. Semuanya sedikit menarik. Selera humor yang bagus. Kalau aku bilang bakal ada sedikit perubahan di karyaku. Biar aku ke ruang rapat dulu. Kamu nggak tahu apa yang berubah. Sangat menyenangkan. Apalagi yang bisa berubah? Kamu harus pergi. Seseorang harus sukses. Ngomong-ngomong terima kasih. Aku punya kantor dengan pemandangan yang indah. Ya, kakakku terlihat cantik banget hari ini. Hai Rivi. Vivi cantik banget. Ah, makasih haha duduk. Tunggu sebentar. Siapa lagi? Malah hei duduk. Tang Jing, ayo kita ngobrol sama kamu. Perusahaan mempertimbangkan aku pergi ke Hio sendirian. Nggak bisa nggak terbiasa. Siapin buat jodohin aku sama seseorang. Bagus buat hati-hati. Aku nggak bisa mikirin siapa. Kamu tinggal di Hong Kong. Di seluruh perusahaan, pasti hanya kamu yang bersamaku. Bagaimana menurutmu? Rafael? Dia bilang aku akan pergi bersamanya ke Hong Kong. Tapi kamu tidak memberitahuku. Perubahan di tempat kerja? Vivi, itulah perubahan di tempat kerja. Aku juga sudah memberitahu Raffi. Seluruh perusahaan, hanya kamu yang akan pergi bersamaku ke Hong Kong. Aku bisa merasa tenang. Kamu turun dari mobil. Mengapa kamu menarikku ke Hong Kong? Kamu membuatku takut, bukan? Oh, kamu tidak membawaku ke Hong Kong. Berarti kita berdua akan bersama siang dan malam. Kamu tidak akan tahan. Kamu tidak akan tahan lebih dariku. Kamu membalas dendam padaku, bukan? Ya.
Apakah itu masih perlu ditanyakan? Apakah kamu pikir kamu menggoyangku seperti ini sepanjang hari? Tiba-tiba, setiap saat mencari sesuatu untuk menstimulasiku. Aku serius padamu, bukan? Aku belum pergi. Kamu ingin mengadakan pesta besar dengan gembira, merayakan dirimu duduk dengan sukses di kantorku. Jangan terlalu buruk. Kamu bisa menggunakan otakmu. Aku tidak seperti kamu yang menunjukkan pahammu, datang tanpa berpikir. Kamu bisa. Aku pikir kamu tidak punya cara lain, bukan? Aku hanya bisa menarik diriku sendiri. Ini hanya ide yang buruk. Kamu tidak sehebat yang kamu pikirkan. Ketika kamu tiba di Hong Kong, mintalah berkahmu sendiri. Aku tidak terlalu familiar dengan lingkungan personil di sana. Jadi aku yakin aku harus merepotkanmu. Oh, jika kamu melakukan yang buruk, maka aku akan sangat marah. Setelah menumpuk beberapa waktu, aku akan melapor ke bos. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Tapi pada saat itu, rekan-rekan baru sudah ada di sidik jari Anda. Jadi Anda pasti akan merasa malu. Ayahnya menarik Anda dan berteriak. Saya meminta asisten memberikan catatan kepada Anda. Biarkan dia memberikannya ke magang baru dari Chen King. Dia sendiri yang bilang, tidak terlalu baik dan sabar. Sebenarnya, Apakah Anda tahu apa yang Anda ajarkan padanya? Profesor He. ya. Saya tidak tahu kapan mulai memanggil nama saya. Yang pertama adalah apa yang dikatakannya. Profesor He. Tidak ada perekrutan. Anda tidak akan membantu mereka menyelesaikan masalah. Jangan datang membantu tanpa diundang. Itu tidak ada gunanya untuk rekening bank Anda. Dan Anda juga tidak akan sukses. Cukup bodoh ya? Lihat, saya baru saja bergabung dengan perusahaan saat itu. Itu benar-benar perwujudan kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Tidak sengaja bersinar di mana-mana. Setiap kali dia memarahi saya, Sangat bagus yang kedua. Pada saat ini dia memanggil namanya Han. Han berkata, pertama, jangan pernah membuat janji apapun. Kedua, sekali berjanji, kita harus menepati janji kita. 2 kata untuk pernikahan. Juga untuk janji kesetiaan. Tidak boleh ada batasan bagi kita. Hei, masih ada sedikit alasan kan? Saya lupa kapan mengatakan ini. Kemudian buku ketiga. Han berkata, cara terbaik untuk kehilangan sesuatu adalah dengan menyimpannya. Han juga berkata, selain dirimu sendiri, tidak ada yang peduli dengan alasanmu mengecewakan orang lain. Ketenangan pikiran. Teman atau kekasih. Kami sudah bersama hampir 10 tahun. Putuskan sekarang. Untuk kita hidup bersama selama beberapa dekade. Bukan lagi karena kamu secantik bunga. Atau karena aku sukses dalam karir. Hanya sederhana seperti bersama-sama. Terbiasa memiliki kamu. Halo. Maaf, ada banyak hal di perusahaan. Aku benar-benar tidak bisa keluar. Kalian bersenang-senanglah. Oke. Oh, apa yang harus dikatakan?
beritahu semua orang. He-han tidak bisa lembur hari ini, tapi dia membuat kita bersenang-senang. Hei, aktornya tidak datang. Apalagi yang akan kita buka? Bukankah aku protagonis hari ini? Ya ya. Mari kita mulai. Lau Ju, ayo kita pergi bersama. Tidak, aku sibuk. Ayo, ayo. Mr. Tang 1 tahun. Jangan menunggu kamu kembali. Dia bos besar kita. Di sini kamu yang memimpin kita. Jika kamu ingin bintang, Ku dengar Oscar perusahaan Hong Kong sangat cantik. Jika kamu melihatnya, jangan lupa mengambil foto untuk kami. perhatian jangan bodoh. Atau kamu bisa menikah dengan orang asing di Hong Kong. Kamu tidak bisa sendirian. Kamu pasti digantung kan? Kamu baik-baik saja. Oh, aku salah. Jadi aku menggunakan tes sebagai pengganti rambut. Ayo. 1 tahun berlalu dalam sekejap mata, bukan 10 tahun atau 8 tahun kan? Ya, Setelah aku kembali, kita harus bermain minum dan minum. Tautan sempurna pasti putus asa. sangat bagus. Ceria-ceria. Wow, sangat besar, sangat kaya. Siapa di antara kalian yang suka salmon? Ayo. 3 ini ditambah 2 begitu cepat. Guru Liao, aku akan menambahkan diriku sendiri. Apakah mobil Lauyo ada di sana? Meminjamkan kunci kepadaku. Aku sebuah fan. UPS. Pergi ke He-han. Dia tidak datang. Tang Jing tidak senang. Terima kasih. Hei Bu, Anda tidak bisa parkir di sini. Gadis, kamu tidak bisa parkir di sini. Ini sesuatu untuk perusahaan. Apa yang salah? Apa? Ada sesuatu tadi. Apakah semuanya baik-baik saja sekarang? Tidak apa-apa, pergi saja. Pergi ke sana bersamaku dan tunggu kamu. Kamu tidak pergi? Kenapa tidak pergi? Aku tidak mau pergi. Apa aku tidak mau pergi? Kamu bilang kamu akan pergi. Sekarang kamu bilang tidak mau pergi. Siapa yang membiarkan kamu masuk? Apa masalahmu? Tang Jing tidak mengatakan apa-apa. Kenapa kamu datang padaku dan menginterogasiku? Itu karena Tang Jing bersamamu. Jangan katakan apa-apa. Aku baru saja datang ke sini. Bukankah itu hanya seorang individu? Apa yang bagus? Itu yang membuatmu takut. Kamu tidak mengirimnya. Kamu tidak akan berbicara dengannya? Bukankah kamu maha kuasa? Apakah sudah selesai? Setelah mengatakan silakan pergi, aku tidak perlu membahas ini denganmu. Bukankah kamu bersama bos-bos besar? Apakah semuanya berbicara tentang bisnis puluhan juta dan ratusan juta? Kamu tidak berani berdiri di depan ribuan orang. Apa yang harus dilakukan pelatihan pidato? Bagaimana hal-hal menipu kamu? Aku membaca semua catatan Tang Jing. Musuh terbesar manusia yang kamu katakan adalah dirinya sendiri. Orang biasa berani berjudi dan bertarung ketika mereka menghadapi hal lain. Hanya ketika kamu menemukan dirimu di sini kamu harus berbalik. Sekarang menurutku kamu tidak berbeda dengan pria biasa. Sangat baik dikatakan. Sepertinya kamu benar-benar bekerja keras. Tapi aku katakan padamu. Ceramah pergi ke ceramah. Realita adalah realita. Mudah untuk mengatakannya pada orang lain, sulit untuk melakukannya sendiri. Kamu harus memahami kebenaran ini. Dan kamu akan menunduk dan kamu akan melihat. Aku juga berkata, apa yang terjadi di dunia ini. Pada akhirnya ada jalan keluarnya. Ini adalah untuk pergi bersamanya. Hal-hal sudah seperti ini. Bagaimana dengan itu? Itu saja bukan. Tapi bagaimana keadaanmu sekarang? Ini benar-benar sedikit dari arti Tang Jing. Halo? Lau Zuo bilang kamu pergi menemui He-han. Oh, aku di sini, aku di kantornya. Dia sedang rapat. Kamu tunggu dia. Dia ada sesuatu untuk dikatakan. Hei Tang Jing. Maaf.
Memang benar ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Aku. Maksudku. Lupakan saja kapanpun di masa depan. Kamu ingin minum dengan baik. Ada masalah itu bagus. Atau kamu tidak melakukan apapun sampai pusing. Telepon saja aku. Jangan bilang itu Hong Kong. Bahkan jika itu Antartika, aku juga. Terbang ke kamu sekarang. Besok akan aman. Mereka sudah pergi. Jika kamu baik-baik saja, tetap bersamaku sedikit lebih lama. Satu gelas lagi. Hei, pikirkan aku. Jadi Hian meninggalkanmu. Sebenarnya pikirkanlah. Itu untuk dirimu sendiri. Aku tidak tega melepasmu. Bercerai sampai sekarang hari-hari ini. Jika tidak ada, aku juga tidak bisa membayangkan. Kamu sekarang seperti apa? Aku nggak tahu Luo Zijun masih hidup atau sudah meninggal. Aku rasa kamu sekarang sangat mandiri. Aku nggak bisa bantu lagi. Hei hehe. Ya kayaknya begitu. Dia punya pekerjaan. Gajiannya ribuan dolar sebulan. Anaknya diurus dengan baik. Dan emas tua. Bagus buat aku. Hahaha. Tapi aku tahu aku masih di hatinya. Ketika mimpi menjadi sadar. Setiap kali aku melihat Chen Junsheng. Setiap kali aku ambil screenshot. Lihat rumahnya. Hei, dulu aku tinggal di sana. Sekarang aku tinggal di sana sebagai nyonya rumah lain. UPS dengar nama wanita itu. 2 kata. Haha, kadang hatiku langsung hancur. Gila. Sekarang aku nggak peduli sama kamu.
Kalau kamu nggak selesaikan aku seperti ini, yakinkan aku. Aku nggak bisa tenang. Nggak tahan. Kamu harus belajar. Aku nggak mau percaya sama siapapun. Kamu sudah menikah dan pikir bisa mengandalkan Chen Junsheng. Hasilnya, orang. Pada akhirnya, semua orang gak dicintai. Aku cuma bisa berdiri dan berlutut. Atau telungkup. Lihat dirimu sendiri. Dulu aku mengandalkan surat ucapan selamat saat debut. Begitulah dia bilang. Apa hatiku yang malang? Lalu dia lihat. Jatuh terjerembab. Nggak sakit? Dan seperti itulah hari ini. Tang Jing dan tuan-tuan. Bukannya kamu bilang mau berangkat besok? Kenapa tiba-tiba ganti penerbangan dan berangkat hari ini? Aku ada janji malam ini. Buat garis ini. Bukan 1 atau 2 hari. Seharusnya kamu sudah menyesuaikan diri Biasanya sejak ini lama. cuma perjalanan bisnis dan aku akan kembali dalam 1 atau 2 hari. Ini harus berlangsung selama setahun. Aku tidak bisa mengucapkan selamat tinggal pada keluarga dan teman-teman di malam hari. Apa yang perlu diucapkan selamat tinggal? Bukankah kita tetap harus pergi? Terima kasih. Mengapa kamu mengubah penerbanganmu? Apakah itu benar di Hong Kong? Itu yang aku maksud. Alasannya, Tidak ada alasan bagimu untuk sengaja memperlakukanku kan. Ini sengaja bukan. Sekarang aku sudah memperingatkanmu. Tidak buruk untuk membuatmu menunggu kelas ekonomi murah. kamu... Tolong sabuk pengaman di sini. Aku bisa menyesuaikannya ke belakang. Aku pergi, agar tidak perlu mengucapkan selamat tinggal. Zijun, kamu punya masalah menemukan Hihan. Hihan, kamu bantu Zijun. Pengguna yang kamu panggil telah mengaktifkan program pengingat panggilan. Pesan panggilanmu akan diteruskan ke ponselnya. Kamu datang ke orang lain. Setelah Tang Jing pergi, Mira menemani kabin mewakili BNT. 5 menit aku akan segera di sini. Tuan Chen, PPT yang kamu lihat sekarang menambahkan banyak data untuk riset pasar baru kita. Aku ingin proposal untuk kerjasama kita. Ada juga beberapa saran baru. Oke, Kalau tidak, Tuan He akan setuju. Tuan He, akhirnya aku melihatmu. Kesempatan untuk belajar darimu. Saling belajar. Silakan duduk, kalian lanjutkan. Aku baru saja memberitahu Tuan Chen. Ternyata kerjasama yang kita usulkan. Banyak tempat yang saling membatasi. Jadi aku berbeda dengan gaya Tang Jing. Aku pikir kita akan keluar untuk melakukan sesuatu. Semua orang berharap menyelesaikan tugas secepat mungkin. Saling memudahkan. Jadi pihak yang mudah menyakiti perasaan. Kita bisa lewati dulu. jadi jika itu masalahnya, saya pikir ini akan memudahkan pekerjaan saya. Saya sempat yang baik. Terima kasih, terima kasih. Saya tidak sama.
Aturan permainan yang sudah ditetapkan tidak bisa diubah. Kalau tidak, saya akan mengundurkan diri. Tang Jing adalah pendahulu saya. Tentu saja Tuan He sudah lama berada di sini. Tapi saya pikir saya akan bekerja dengan Tuan He dan belajar darinya. Bagaimanapun kita bukan replika siapapun di tempat kerja. Eksplorasi dan perbaikan yang diperlukan itu penting. Saya tidak mengatakan ini untuk Tang Jing, tapi untuk proyek itu sendiri. Kedua pihak bertemu untuk pertama kalinya. Semua agar bisa saling mengawasi. Ada batasan untuk mencapai keseimbangan sebanyak mungkin. Objektif. Keunggulan terbesar BNT Anda adalah inovasi dan objektivitas. Dan itu ada dalam dua kata ini. Saya pikir Tang Jing adalah juru bicara terbaik untuk BNT Anda. Jadi komitmen dan gas tidak berlaku di industri yang kompetitif dan bergerak cepat ini. Linda Miranda. Maaf Mina. Saya tidak tahu skemanya. Apakah Anda berbicara dengan bos Anda? Tapi menurut apa yang saya ketahui tentangnya, saya pikir dia memiliki filosofi yang sama dengan saya. Karena Tuan He sudah tua dan keras kepala. Saya ingin menyampaikan maksud Anda kepada bos. Tapi bagaimanapun Tang Jing sudah pergi. Saya ingin waktu yang lama di masa depan. Kita harus cepat, sampai Anda saling puas. Mungkin hari ini Anda tidak begitu siap dan sabar. Itu saja. Maka mari kita cari kesempatan lain. Oke, maaf Anda mengalami kesulitan. Jika Anda bisa, kita akan berhubungan besok. Saya berharap transisi yang lancar. Jadi mari kita berkonsultasi lagi. Tidak, apakah sikap Anda sedikit mengintimidasi? Apakah Anda pikir dia seorang penindas? Saya baru saja mengubah rencana kerja sama kita. Seorang wanita dengan pedang madu tidak sebaik Tang Jing BNT. Dengan kata lain, seorang yang manis. Saya khawatir Anda akan berurusan dengan orang seperti itu lebih sering di masa depan. Saya pergi menemui pelanggan. Hei kamu Luo Zijun. Ya, saya Bibiko dari Departemen Penjualan. Bekerja dengan Lao Jin setiap hari. Saya belum melihat wajah Lao Jin dengan baik 2 hari ini. Saya bertanya padanya ada apa. Dia memberitahuku apa yang kalian lakukan. Maaf Bibiko, saya harus pergi bekerja. Sial si Lao Jin. Dia malu bertemu denganmu. Tapi saya tahu dia menantikanmu. Atau dia akan depresi. Depresi kamu tahu, berbahaya untuk dikatakan di mana-mana. Bibiko, saya tahu kamu baik hati. Tapi saya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Saya adalah segalanya. Ada apa denganmu? Itu bagus. Kamu menggetak orang, jujur kamu tahu? Orang-orang sedang melihat ke langit. Tidak ada yang baik untukmu melakukan hal-hal buruk ini. Ini sudah yang keempat untuk membujuk. Tidak disangka Lao Jin sangat populer di mall. Benarkah? Benar-benar perlu melakukan beberapa perubahan. Jadi saya ingin kamu memberikan saya. Jangan seperti konsultan lainnya. Program konsultasi yang tidak koheren. Bekerja selama beberapa tahun, jadi tidak buruk. Kebanyakan perusahaan konsultan melakukan program jika gerakannya terlalu besar, bahkan jika tampaknya bekerja lagi. Pada akhirnya hanya akan diarsipkan. Karena transfer personel terlalu besar. Tidak ada yang mau keluar dan menjadi orang jahat itu. Orang lain tidak mengerti saya. Kamu belum mengenal saya. Dan jika kamu mempercayai saya, maka saya akan melakukan segalanya. Jika kamu memiliki kekhawatiran, maka saya akan memberikanmu kasus yang indah. Kirimkan. Kamu akan. Kasus yang indah. Perusahaan mana yang tidak? Lalu mengapa saya membayar begitu banyak uang untukmu? Sepertinya dia dan temannya Luozi berdua saling menjauhi. Bukan begitu. Aku tidak melihat bahwa kamu masih peduli tentang ini. Haha. Sudut lingkaran pertemanan saat ini. Semua mal tahu dalam hitungan menit. Zijun. Semuanya buruk untukku.
Di mana aku tidak bisa melakukan cukup. Kamu katakan padaku, aku sudah berubah. Aku bisa melakukan lebih baik. Tapi kamu tidak bisa tiba-tiba mengatakan itu. Mengakhiri hubungan. Apa yang aku katakan hari ini kamu tidak mengerti. Dan ini adalah tempat kita akan bekerja di mall. Jangan bicara dengan orang-orang ini lagi. Aku benar-benar tidak suka berada di sini. Aku tidak bicara dengan siapapun. Aku benar-benar tidak membiarkan mereka datang. Mereka tahu itu. Mereka datang kamu. Hei, siapa yang menunjuk? Kamu katakan padaku. Aku memintamu untuk minta maaf. Zijun. Dengarkan aku. Aku tahu ini semua masalahku. Ya, aku tidak melakukan cukup. Aku tidak layak untukmu. Aku bukan tanggung jawabmu. Aku benar-benar akan berhenti bekerja. Zijun bilang itu baik. Aku datang menjemputmu setiap hari. Apakah ini baik hari ini? Atau katakan padaku nanti? Atau di akhir pekan? Mari kita makan bersama anak-anak, oke? Jadi mari kita pergi bersama. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Luo Zijun. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah mencarimu di mana-mana. Ayo. Sudah terlalu terlambat. Kami ada rapat dengan Tang Jing. Pergi. Kamu tidak punya rasa waktu. Luo Zijun. Kamu bilang itu ke pria ini kan? Dia punya uang. Ah. Aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka kamu seperti ini. Aku bilang Luo Zijun. Jangan menyesal. Apa yang terjadi? Tidak heran kalau aku orang lain tahu. Itu kalimat terakhir. Kasih Zijun ke orang yang dipindahkan ke Departemen Perencanaan. Oh, you can begitu. Sangat sulit. Hei, Lao Jin kehilangan keluarganya kali ini. Wanita-wanita orang terlalu realistis. Normal. Apakah itu normal? Orangnya sangat cantik kan? Sebaliknya itu kata-kataku. Aku juga tidak bersamanya. Maaf. Aku ikut dimarahi bersamamu. Aku baik-baik saja. Hanya dimarahi, sangat kaya. Itu tidak termasuk. Menipu seorang pria tua. Harga yang sangat tinggi. Kamu bisa bercerai setelah menikah. Tidak boleh jatuh cinta. Kalau dia mengganggumu lagi, kamu bisa telepon untuk memberitahunya. Gangguan seperti apa? Cara setiap orang mencari cinta tidak sama. Jujur saja, kebaikan dan keindahan absolut. Dia belum tentu punya nilai lebih tinggi dariku. Bagaimana kamu dan Paman Hihan datang hari ini? Kalau Paman Kim tidak sibuk, dia tidak akan menjemputmu. Bukankah Paman Kim baik padamu? Kita bisa bilang begitu kan? Aku lebih suka Paman Hihan daripada kamu. Jangan bodoh, Paman Hihan senggang hari ini. Paman Yan. Wow, hehehehe. Bagus dalam mengemudi. Kamu selalu berpikir makan itu buang-buang waktu. Kalau begitu kamu tidak perlu telepon kita untuk makan. Tang Jing, biar aku yang merawatmu. Kamu mengalami hal buruk hari ini. Aku tidak akan mengundangmu makan dengan pingat. Aku pikir Tenkin akan mengutukku di Hong Kong. Bibi Tang Jin pergi ke Hong Kong. Orang ini benar-benar sakit. Katakan padaku biar aku yang memberikannya, bahkan aku berbohong. Aku baru tahu hari ini. Dia membawa Vivian ke Hong Kong. An? Lihat gosipmu. Dan kemudian Wei Wei yang membicarakanku. Sungguh mungkin hanya Tang Jing yang bisa memikirkan ini. Dan bukan hanya aku yang ingin melakukan ini. Jadi dia tidak ada di sana seperti setahun. Dia tidak akan. Vivienne akan. Meskipun Vivienne dan aku tidak ada apa-apa. Tapi sekarang aku merasa kasihan padanya. Dia benar-benar bukan lawan Tang Jing. Kamu dan Viv, kamu tidak ada apa-apa. Tentu saja tidak.
Tapi tidak ada yang percaya. Aku juga malas menjelaskan. Kamu langsung makan saja. Sayang, ambil tanganmu dan makan. Apa yang terjadi padanya? Oh, saudara ini tidak mendengar. Dia juga tidak bisa bicara. Aku ingin kita membantunya. Zijun tidak bisa minum kopi. Mengapa kamu tidak punya belas kasihan? Paman Yan, dia sangat miskin. Palsu. Apa yang palsu? Kamu harus memberi makan dirimu sendiri di masa depan. Hei. Ini untukmu dan kamu. Pergi bilang ke pelayan, kita butuh segelas limun. Dan kemudian sisa uangnya untukmu. Segelas limun di meja pelayan. Dia mendengarkan. Dan kamu bisa bicara. Jadi aku bilang, cara berbeda untuk mendapatkan mangsa. Ying kamu ingat. Di masa depan amati hal-hal lebih banyak. Hati-hati jangan seperti ibumu. Ada satu hal lagi aku nggak tahu apakah kamu sudah memikirkan sesuatu. Ini lagi-lagi sisi gelap dari seorang pria tua yang baik. Dia ingin kamu dipindahkan ke Departemen Perencanaan. Kenapa? Karena Departemen Perencanaan dan Departemen Penerimaan ada di lantai yang sama. Ya, apakah kamu sudah memikirkannya? Yaitu mulai minggu depan. Segera setelah kamu ke Departemen Perencanaan, maka kamu dan Lau Jin akan saling bertatapan dan tidak saling memandang. Jadi aku tidak akan ke sana. Tapi toko sudah tahu aku akan pergi. Sudah mulai mencari pengganti belum? Kamu harus memikirkannya sendiri. Putuskan sendiri, atau pergi ke lantai yang sama dan melihat dua orang. Kamu sudah terbiasa. Atau kembali ke toko sepatu. Mereka ingin kamu kembali. Itu juga menghemat pelatihan pemain baru. Satu-satunya syarat adalah, kamu harus memikirkan sendiri apa yang ingin kamu lakukan. Daripada memikirkan bagaimana orang lain memandangmu. Saranku untukmu adalah, jika kamu ingin hidup bahagia, maka kamu harus menginjak dirimu sendiri dulu. Seperti keset selamat datang. Tidak. Kalau tidak akan selalu ada orang yang mengganggu semangatmu. Tang Jing, bagaimana kabarmu di Hong Kong? Apakah semuanya sudah beres? Ya, telepon aku kalau ada waktu. Tang Jing, sebenarnya aku punya beberapa masalah. Aku ingin mendengar pendapatmu. Telepon balik aku kalau kamu sibuk ya. Aku menunggu. Maaf. Aku sibuk sampai sekarang dan aku kembali ke kamarku. Teleponnya sudah mati lama. Aku kembali ke kamar dan baru saja mengisi daya. Aku tidak menyangka turun dari pesawat. Mereka mengatur 7 hal besar dan kecil untukku. Aku sibuk sampai sekarang dan belum makan apa-apa. Kamu bilang ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan padaku. Apa itu?
Pinger. Pinger. Bangun. Sarapan. Cepat. Mama dia bikin selai buat kamu. Kasih makan Han. Oh, baiklah. Terima kasih, terima kasih. Oke, kita akan turun sebentar lagi. Pinger, ayo Paman Hihan jemput kita. Cepetan. Aku bakal pukul kamu. Jangan dengerin. Hari ini dia baik banget datang jemput kita sendiri. Lagian Lau Jin salah paham. Biarkan dia salah paham dan sedih. Sakit lama lebih baik sakit sebentar. Biarkan dia berdiri di depan pintu kamu setiap hari. Itu bakal bikin aku malu. Mereka marahin aku. Kamu peduli sama omongan orang. Kamu nggak melanggar hukum. Menyiksa diri sendiri. Mama, menurutku kata-kata Paman Hihan bagus banget. Yah, ini bakal berlebihan. Lakukan ini dengan hati-hati. Atau aku bakal buang banyak waktu. Nggak ada efek. Aku ngomong apa sih? Ayo masuk mobil. Ayo ke botol 2. Pasang sabuk pengaman. Jangan angkat. Dia nggak bakal jawab setelah ditelepon. Sejak dia bilang itu sebelum kamu, maka kamu cuma perlu pura-pura tidak adil. Lihat perubahan dan kagumi kesombongan. Biarkan dia marah 2 hari. Ini udah selesai. Pinger. Paman Hihan, nggak kayak mama kamu begitu. Biarkan mama kamu pura-pura ngerti. Penanganan masalah ini. Paman Kim, kamu ada masalah. Jadi kamu ingat, kamu bisa ngejar cewek kalau udah gede. Tapi jangan jadi stalker. Iya. Aku nggak sebagus kamu. Manusia nggak bisa terlalu absolut. Aku hidup. Sayangnya 2 hari ini. Aku tidak akan bekerja hari ini. Apa maksudmu? Aku mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Kenapa kamu pergi kembali menjual sepatu? Tidak ke sana. Aku berhenti hari ini. Aku akan kembali mencari pekerjaan dan pindah tempat. Aku ingin mempermalukanmu. Tapi sepertinya kamu tidak bekerja keras. Aku sampai di sini sendiri. Kamu bisa. Sekarang kamu lebih baik dariku. Ini tidak seperti gaya biasanya. Ini ide Tang Jing untukmu. Ideku sendiri. Tang Jing sangat sibuk. Aku tidak ingin mengganggumu. Luo Zijun, jangan pedulikan apa kata orang lain. Kamu memikirkan dirimu sendiri. Departemen Perencanaan. Kesempatan bagus yang kamu lewatkan. Apakah karena emas lama? Itu pantatmu. Pernahkah kamu mencoba 4 kata ini? Setelah hari ini, aku sering mengeluarkan ini dan membacanya dalam hati. Setelah membeli baju baru, beberapa orang mengatakan itu vulgar. Aku tidak menghasilkan banyak dengan anak-anak dan aku pergi bekerja. Ketika seseorang bertanya padaku kenapa aku tidak buru-buru mencari orang untuk mengambil pesanan. Ketika aku sangat-sangat
Hai Ibu. Meluruskan rambut. Hei, apakah ini terlihat bagus? Bukan muda? Chen Junsheng memberitahuku waktu itu. Aku melihatmu dengan seorang pria kepala. Apa yang harus dipotong rambutmu? Ini direktur rambut. Terlihat sebaik direktur rambut. Kamu tidak ingin berbicara omong kosong. Apa yang bagus? Dia dan aku adalah teman. Aku belum bercerai. Baru tahu. Orang tidak akan berbohong padamu untuk membuat kartu. Jangan selalu membuat orang lain merasa buruk. Selain itu, aku bersedia mengajukan kartu ini. Kartunya sudah jadi. Rambut pendek ini harus diatur sepanjang hari. Mengajukan kartu itu hemat. Berapa biayanya? Blok 2000. 2000 yuan sudah level terendah. Luo Zikun. Jadi biasanya kamu beli kol, agar lebih murah 50 sen. Orang yang tidak sabar berlari 8 halte. Bagaimana bisa kamu buat 2000 kartu? Saudariku, aku tidak mau keluarkan 2000 yuan sekarang. Hei, kamu tidak mengerti, aku juga tidak mengerti. Apakah kamu punya otak? Ibu, jam berapa kamu datang? Dia datang hari ini. Dia menyuruh kita pergi ke dia. Dan Paman Che makan di luar. Paman Cui juga di sini. Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Ini perkenalan kami resmi bertemu Paman Cui.